Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back my channel Yusradi Trainer. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi suatu artikel tentang bagaimana membangun organisasi yang unggul ya, berdasarkan kerangka kerja dari McKinsey atau kita sebut dengan 7S. Oke, sahabat, bahwa kerangka kerja 7S yang disampaikan McKinsey adalah sebuah alat ya yang digunakan untuk menganalisis aspek internal organisasi ya sebuah perusahaan dengan menggunakan 7 elemen utama, yaitu strategi, structure, system, share value, style, staff, dan skill. Jadi model analisis McKinsey 7S ini diperkenalkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman yang bekerja sebagai konsultan di perusahaan McKinsey dan Company pada tahun 1980-an. Jadi menurut mereka, keselarasan ketujuh elemen tersebut dalam organisasi merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Mari kita simak dan saksikan. Oke sahabat, model ini ya didasarkan pada teori bahwa agar organisasi berjalan dengan baik, 7 elemen ini harus selaras dan saling menguatkan. Jadi model 7S ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi apa yang perlu disesuaikan untuk meningkatkan kinerja atau untuk menjaga keselarasan ya. Dan dari berbagai macam jenis perubahan-perubahan dan tantangan organisasi ke depan ya. Jadi adapun jenis perubahannya baik itu misalnya restrukturisasi, ya, merger organisasi, penerapan proses dan sistem baru. Bisa jadi juga perubahan kepemimpinan dan sebagainya. Model ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana unsur-unsur ya organisasi saling terkait dan memastikan bahwa dampak yang lebih luas dari perubahan yang dilakukan adalah berada di suatu wilayah yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Oke sahabat, jadi ketujuh elemen yang dimaksud dalam McKinsey 7S ini memiliki hubungan yang saling berketergantungan satu sama lainnya. Jadi perubahan pada satu elemen akan mempengaruhi elemen-elemen lainnya. Jadi model McKinsey ini dapat diterapkan ya di berbagai macam situasi ya, pada sebuah organisasi untuk juga meningkatkan dan menguji faktor-faktor perubahan yang terjadi selama organisasi mengalami berbagai macam turbulensi. Oke sahabat, jadi McKinsey terdiri dari 7 elemen dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada kelompok keras atau hard yang meliputi strategi, structure, dan sistem. Ketiga elemen tersebut dikategorikan sebagai kelompok yang keras ya karena lebih mudah diidentifikasi dan dapat dipengaruhi oleh manajemen secara langsung. Sedangkan kelompok yang lembut atau lunak kita sebut soft meliputi share value, skill, staff, dan style. Keempat elemen ini ya dikategorikan sebagai kelompok lunak karena dapat berwujud dan relatif sulit untuk dijabarkan serta sangat dipengaruhi oleh budaya suatu organisasi. Keterkaitan antara elemen-elemen McKinsey ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Yang pertama, strategi. Strategi merupakan suatu rumusan organisasi yang digunakan untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam persaingan. Strategi pada dasarnya memiliki arahan yang tegas dan jelas sehingga setiap individu ataupun kelompok mengetahui dengan jelas tentang cara yang harus digunakan untuk mencapai sasaran organisasi. Kemudian yang kedua yang harus ada adalah structure. Yang dimaksud di sini adalah struktur organisasi perusahaan yang mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang dan tanggung jawab, serta pendelegasian tugas kepada unit kerja atau orang-orang tertentu untuk mencapai sasaran organisasi. Struktur merupakan elemen yang dapat terlihat sehingga mudah untuk mengatur ataupun mengubahnya. Yang ketiga adalah sistem. Sistem di dalam McKinsey 7S ini adalah proses dan prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan.
Sistem ini merupakan fokus utama manajemen apabila terjadi perubahan organisasi dalam suatu perusahaan. Yang keempat adalah skill. Skill adalah kemampuan karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat berkinerja dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Skill atau keterampilan yang dimaksud di sini juga termasuk kapabilitas atau kompetensi. Kelima adalah staff. Staff adalah karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Elemen staff berkaitan dengan bagaimana karyawan tersebut diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi, dan dihargai. Kemudian ada style ataupun gaya kepemimpinan. Elemen style ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Dan yang terakhir adalah share value. Merupakan inti utama dari kerangka McKinsey. 7S karena berkaitan dengan nilai-nilai inti perusahaan yang menjadi budayanya. Share value pada dasarnya adalah standar ataupun norma-norma yang menjadi panduan perilaku bagi semua karyawan dan manajemen perusahaan. Jadi sahabat, apabila organisasi Anda ingin maju, maka pastikan ya teori McKinsey ini bisa diterapkan. Yang pertama adalah kepastian memiliki strategi yang tepat. Yang kedua adalah memiliki struktur organisasi yang baik dan efektif sehingga bisa menggambarkan tentang bagaimana sistem kerja, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing setiap bagiannya. Kemudian ada sistem ataupun SOP yang jelas agar semua aktivitas itu berdasarkan sistem dan prosedur yang sudah disusun. Kemudian latih skill karyawannya menjadi kompetensi. Kemudian jangan lupa bahwa perusahaan aset terbesarnya adalah SDM, maka stafnya harus dilatih, direkrut dengan baik, diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi, dan dihargai supaya mereka kemudian menjadi karyawan-karyawan yang produktif. Kemudian ini juga yang terpenting adalah bagaimana style ataupun gaya kepemimpinan dari organisasi tersebut. Karena pemimpin adalah membawa arah sebuah organisasi. Perlu ada gaya kepemimpinan yang sesuai dan relevan terhadap kebutuhan organisasi. Dan ini yang terakhir menjadi targetnya adalah adanya share value. Nilai-nilai budaya organisasi yang baik itu semua bisa diterapkan di seluruh lini bagian-bagian organisasi sehingga semuanya mereka bekerja dengan sistem dan budaya organisasi yang baik dan berkualitas. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Demikian, ikuti terus channel Yusradi Trainer dalam kaitan dengan ilmu manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.